Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Di hari ketiga penyekatan di titik Cikarang Barat, belasan kendaraan diputarbalikkan meski adanya pemeriksaan arus lalu lintas masih terpantau lancar. Memasuki hari ketiga larangan mudik 2021, 14 kendaraan diputarbalikkan karena terindikasi mudik atau tidak memiliki surat yang dibutuhkan. Pemeriksaan berlangsung kondusif dan untuk mencegah kepadatan, petugas hanya memeriksa kendaraan yang mencurigakan. Meski diloloskan, petugas optimis kendaraan yang memang tidak memiliki syarat lengkap akan diputarbalikkan di titik pemeriksaan berikutnya. Hari ini petugas mengerahkan sekitar 400 personel untuk melakukan pengetatan di titik Cikarang Barat. Petugas akan terus melakukan pengetatan selama 24 jam penuh. Memasuki hari ketiga larangan mudik, situasi di gerbang tol Cikupa Tangerang terpantau kondusif, tidak ada antrian kendaraan. Total dari hari pertama hingga siang ini ada 1.816 kendaraan pribadi, 1.325 kendaraan umum, dan 294 kendaraan logistik yang diputar balikkan. Hingga siang ini juga pemirsa sudah ada 25 kendaraan pribadi yang diputar balikkan ke arah Jakarta karena tidak memiliki surat izin perjalanan mudik. Bila dibandingkan dari 2 hari sebelumnya, volume kendaraan yang akan mudik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah pemirsa, jelang berakhirnya bulan Ramadan, ribuan warga memadati Pasar Sandang Tegal Gubuk di Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu pagi ini. Demi membeli baju lebaran, mereka rela berdesak-desakan. Ratusan orang dari berbagai daerah dan kabupaten ini menyemut di Pasar Sandang terbesar di Jawa Barat ini. Padatnya pengunjung yang datang dari berbagai daerah membuat mereka yang berburu sandang untuk lebaran abai protokol kesehatan, khususnya jaga jarak. Bahkan masih ditemukan banyak warga yang melenggang tanpa masker. Di antara ribuan pedagang masih ada juga yang tidak menggunakan masker. Sama juga antisipasinya dengan seperti apa kami sudah lakukan. Sehingga alhamdulillah membludaknya ini kan dilema ya. Di satu sisi kata pemerintah ekonomi harus digerakkan. Di satu sisi istilahnya keadaan pandemi seperti ini yang jadi bingung. Nah, kita membawai kurang lebih 12.000 pedagang. Kalau istilahnya kita tutup ataupun apapun di sini, itu kerugiannya bukan hanya Cirebon saja, tapi ini menyangkut Indonesia. Nah memang satu pekan jelang lebaran ini pasti banyak sekali warga yang berburu untuk baju lebaran. Meskipun mungkin tidak bersilaturahmi ke rumah keluarga, tapi mungkin untuk tampil di daring atau secara online ini tetap oke biar saat lebaran nanti. Foto-foto upload di Instagram bajunya baru, beda sama yang tahun lalu gitu kan. Betul sekali. Nah kita akan memantau langsung di Pasar Tanah Abang, ada Mega Latu dan juga Desi Juliani di Pasar Baru Bandung, Jawa Barat. Kita akan melihat seperti apa keseruan berbelanja di sana. Kita ke Mega Latu terlebih dahulu. Mega, model seperti apa nih yang paling diminati oleh pengunjung untuk lebaran tahun ini? Ya, selamat siang Deta dan juga Wilson dan juga pemirsa, selamat berakhir pekan. Tak terasa sebentar lagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Tentu beberapa hal sudah dipersiapkan oleh masyarakat ya, baik dari kue lebaran, mungkin masakan nanti ketika Hari Raya Lebaran, dan juga baju lebaran ini yang paling penting. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat beberapa referensi fashion baju muslim, khususnya untuk wanita yang lagi tren di tahun 2021. Nah, saat ini saya di Pasar Tanah Abang. Siapa yang tidak mengenal Pasar Tanah Abang? Tentunya ini menjadi favorit masyarakat ketika mencari baju lebaran. Merupakan pasar tekstil yang terbesar dan juga terlengkap di Asia Tenggara. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu toko baju busana muslim. Nah, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pemilik toko, dengan Ibu siapa? Selamat siang. Selamat siang, Mbak Mega. Ya, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Nita. Ya. Ibu Nita, saya mau tanya nih Bu, kalau misalnya pengunjung ke sini yang paling dicari itu yang lagi tren 2021 itu apa sih Bu? Kaftan ya Mbak. Kaftannya modelnya seperti apa sih Bu? Nih.
Yang begini nih, Mbak. Nah, Kalau warna, Bu, sekarang ini trennya lagi ya warna-warna seperti apa sih, Bu? warna soft ya. Ada itu mocha, abu, mint. Pokoknya semua warna mocha, peach gitu. Bu, kalau misalnya yang kaftan ini, Bu, dari usia mana aja sih, Bu, yang cari baju kaftan itu, Bu? Ya dari remaja sampai 40 tahun itu suka kaftan. Nah, Bu, kalau dari desainnya sendiri, Bu, ini apakah desain sendiri atau ada permintaan dari pelanggan sih, Bu? Alhamdulillah ya, ibu desain sendiri. Ya. Ibu, ini kan ada hampir 2 tahun ya, Bu, ya, di tahun 2020 Lebaran itu sempat lockdown karena COVID-19, dan tahun ini juga masih COVID-19 tapi sudah mulai membaik situasinya. Nah, kalau untuk omset dan pengunjung, Bu, ini gimana sih, Bu? Sekarang udah mulai ramai belum sih? Alhamdulillah ya Mbak Mega, untuk Pasar Tanah Abang semenjak kita laksanakan vaksin, alhamdulillah itu udah bergeraknya bagus sekali. Nah, kalau sekarang gimana, Bu? Sudah mulai habis sepertinya barangnya ini ya, Bu? Ya habis semua, di luar prediksi ya Mbak. Permintaan sama dengan produksinya, banyakkan permintaan. Sampai melayani langganan itu sampai keteter. Bu, ini kalau saya lihat ini bagaimana sih, Bu, penjualannya? Ada online kah atau hanya offline saja, Bu, di Pasar Tanah Abang? Ada onlinenya juga bagus, dan offline-nya juga bagus. Ibu, lebih ramai mana sih, Bu? Online atau offline sih, Bu, di Pasar Tanah Abang ini, Bu? Kayaknya 50-50 ya. Nah, Bu, selain kaftan nih, Bu, apa saja lagi yang dicari oleh masyarakat, Bu? Terutama buat ibu-ibu dan juga wanita remaja ya, Bu, ya? Iya. Alhamdulillah ya, apa yang saya rancang semuanya Mbak Mega, ini termasuk ya Mbak, ini termasuk inceran ya. Berarti banyak ini ya, Bu, banyak hiasan-hiasan yang Iya, dicari ya, Bu, ya? dipakein mutiara, dipakein Swarovski, ya, dipakein diamond. Nah, Bu, ini kan lagi COVID-19 nih, Bu. Menyediakan juga nggak sih, Bu, masker nih yang senada warnanya gitu? Oh itu mah udah pasti Mbak Mega, tapi boleh ambil, boleh enggak. Kan ada yang sukanya masker kesehatan, ada yang sukanya masker senada dengan baju gitu. Tapi yang senada dengan baju pun kita memenuhi standar kesehatan ya Mbak. Lapis 3. Terima kasih banyak ya Ibu untuk waktunya. Ya, demikian Deta dan juga Wilson, dan tentunya para wanita nih yang berburu baju lebaran di Pasar Tanah Abang. Ternyata baju kaftan dengan berwarna soft itu sangat diminati di tahun 2021 ya Ibu. Bahkan di sini stoknya sudah hampir habis ya. Karena memang sebentar lagi tanggal 12 Mei 2021 Pasar Tanah Abang akan tutup sementara untuk pemeliharaan dan juga libur lebaran Hari Raya Idul Fitri. Jadi masyarakat yang ingin berbelanja baju lebaran segera bisa datang ke Pasar Tanah Abang karena banyak varian dan juga harganya terjangkau. Dan demikian laporan kami dari Pasar Tanah Abang. Kami akan juga menyapa rekan kami yang ada di Pasar Baru Bandung. Desi. Terima kasih Mega yang melaporkan dari Pasar Tanah Abang Jakarta. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda pemirsa, kita berburu keperluan lebaran di Pasar Baru Bandung. Nah, sejak pagi tadi nih, sekitar pukul 9 ini sudah banyak sekali pengunjung yang melengkapi keperluan lebaran di Pasar Baru Bandung. Tapi ingat ya, tetap menjaga protokol kesehatan tentunya. Dan yang paling banyak diburu nih ternyata adalah perlengkapan atau berbagai busana muslim, kemudian juga ada perlengkapan ibadah. Coba kita tanya langsung sama pedagangnya ya. Ada Kang Febi. Kang Febi, selamat siang. Apa kabar Kang? Siang, baik. Kang, yang lagi diburu sama warga nih, sama warga Bandung di Lebaran tahun ini apa aja sih Kang Febi? Untuk yang diburu sama warga Bandung, terutama anak muda gitu ya, paling kerudung pasmina please cat sih. Kerudung pasmina please cat, boleh liatin nggak yang kayak gimana sih? Kayak gini sih. Jadi ada rempelnya kayak gitu. Bentar ya. Dibuka, dikasih lihat sama pemirsa. Yang kayak gini. Oh, Jadi kayak nggak gini. terlalu polos banget, ada aksennya rempel kayak gitu. Oh, ini juga ini ya, antik khusus
kusut ya? Ya, jadi nggak perlu disetrika lagi, langsung dipakai aja gitu. Oke. Ini berapa Kang harganya Kang? Kita jual harga dari 42.500 sih. 42.500. Ya. 30 lah. Ya, tapi kalau pasmina yang biasa itu ada yang 30. Oh ada, oke. Selain pasmina Pliskit apa aja sih yang diburu sama warga-warga Bandung, terutama nih untuk teteh-tetehnya, akang-akangnya? Kalau untuk teteh-teteh biasanya sih yang nggak mau ribet gitu ya pakai pasmina, biasanya berburu kerudung segi 4 gitu. Kerudung segi 4, terus untuk koko biasanya sih yang laki-laki mah gitu. Oke. Nah kalau ngelihat penjualannya nih Kang dibandingin sama tahun lalu seperti apa sih Kang Feby? Untuk tahun sekarang sih alhamdulillah ya gitu, karena tahun lalu tuh sempat kayak kan PSBB ya gitu, PSBB dan juga pasar baru tuh tutup gitu ya, nggak buka gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sih penjualan rada meningkat gitu ya. Berapa peningkatannya Kang Feby? Peningkatannya sih 2 kali lipat lah dari tahun-tahun kemarin gitu. Contohnya nih dari si pasmina ini aja, ini bisa jual berapa piece per harinya Kang? Kalau untuk per hari kadang 50 pieces gitu, 100 pieces bisa lah gitu. Ya. Ini rada membaik dibandingkan sama tahun lalu lah ya. Tahun kemarin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kang Feby atas informasinya. Semoga jualannya semakin laris ya Kang ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Nah itu dia tadi ya Wilson, Deta dan juga pemirsa, ternyata nih model pasmina seperti ini ya, pleat skirt seperti ini nih yang lagi diburu sama remaja-remaja sama teteh-teteh ya warga Bandung nih. Ini yang lagi diburu dan ini juga kalau dilihat dari bahannya ya anti lecek, anti kusut. Jadi memang sangat-sangat praktis untuk teteh hijabers gitu ya. Dan selain itu juga masih ada yang jadi buruan perlengkapan ibadah, sajadah. Ini di sebelah sini ada sajadah, kemudian juga ada sarung, kemudian juga ada baju koko juga masih jadi incaran untuk melengkapi keperluan lebaran di tahun ini. Dan pihak pengelola pasar baru juga memprediksi bahwa minggu ini atau akhir pekan ini adalah menjadi puncak kunjungan dari para pengunjung, mengingat ini adalah minggu terakhir untuk melengkapi keperluan lebaran di pekan depan. Wilson, Deta. Terima kasih Desi dan Mega atas laporan Anda. Jadi yang lagi ngetren tuh warna-warna pastel, peach ataupun juga pink, tapi juga yang soft seperti itu kan ya. Nah, sudah beli baju baru, harus ingat bahwa nanti saat lebaran makannya juga jangan kalap. Betul sekali, karena biar pakai baju barunya ini tetap bagus terlihat. Jadi ketika foto dan juga posting di Instagram, ini banyak yang sukai fotonya. Iya, jadi jangan nyesel nanti setelah lebaran karena makan lontong kebanyakan, opornya kebanyakan. Betul jadi sekali. agak membesar begitu kan. Tapi jangan khawatir, kita punya tips bagi Anda untuk menurunkan berat badan ataupun juga menjaga berat badan selama bulan Ramadan, terutama saat nanti berbuka puasa bersama ya. Ini dia. Memiliki badan ideal tentu menjadi dambaan setiap orang, apalagi saat momen spesial seperti Lebaran nanti. Selain untuk beribadah, banyak orang yang memanfaatkan puasa di bulan Ramadan untuk menjalankan diet karena dinilai lebih efektif. Namun diet di bulan puasa memiliki banyak tantangan tersendiri. Jika tidak dilakukan dengan tepat, bukan penurunan berat badan yang didapat, tetapi penambahan berat badan. Menurut Sport Nutrition and Healthy Cooking expert Desanto Lelosima, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menjalankan diet saat puasa. Kunci diet menurunkan berat badan adalah mengurangi asupan kalori. Kalori bisa dikurangi dengan mengurangi porsi makan saat buka dan sahur, serta tidak mengkonsumsi cemilan. Walaupun kalori dikurangi, pastikan asupan nutrisi tetap terpenuhi dengan baik. Selama diet di bulan puasa, tubuh tetap membutuhkan nutrisi yang cukup dan seimbang. Pastikan nutrisi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral tercukupi selama bulan puasa, walaupun kalori dikurangi. Hindari mengkonsumsi makanan olahan seperti makanan cepat saji karena mengandung tinggi gula, garam, dan lemak. Hindari konsumsi cemilan saat berbuka. Makanan-makanan tinggi gula dikaitkan dengan penambahan berat badan dan obesitas sehingga dapat menggagalkan diet. Walaupun sedang di bulan Ramadan, luangkan waktu untuk tetap berolahraga. Berolahraga membantu diet di bulan puasa berjalan lebih efektif. Berarti yang perlu diperhatikan tadi kan teknik masak kan, berarti sedapat mungkin dibatasi yang digoreng dengan banyak minyak, kemudian digoreng tepung itu dibatasi. Kemudian juga makanan yang manis dan tinggi lemak. Nanti di contoh menunya ada bagaimana contoh menu yang baik untuk pada saat berbuka maupun sahur. Jadi dibatasi gulanya juga dan lemaknya ya.
Selain menjaga asupan makanan, berolahraga saat puasa juga bisa membantu program diet. Namun perlu diperhatikan waktu dan jenis olahraganya. Jika ingin berolahraga di pagi atau sore hari, disarankan untuk melakukan olahraga dengan intensitas rendah, seperti jalan santai atau sepeda. Namun jika Anda ingin berolahraga dengan intensitas yang tinggi, seperti sepak bola atau lari, disarankan untuk melakukan pada malam hari. Berat badan bisa turun, tergantung pemilihan makanannya. Tetapi bila dibarengi dengan olahraga maka efeknya semakin baik gitu ya. Orang dehidrasi biasanya akan mudah pusing, kemudian tidak berkonsentrasi, lemah, gampang kram otot. Ketika itu dipaksakan berolahraga maka resiko cederanya tinggi. Oleh karena itu perlu diperhatikan, paling sederhana melihat warna urinnya ya. Memang pada saat puasa itu kemungkinan terjadi dehidrasi ringan sampai sedang, tapi memang akan bisa diatasi setelah berbuka. Jadi ketika muncul gejala-gejala yang tadi, saya menyarankan bahwa olahraganya setelah berbuka puasa. Tetapi seandainya tidak muncul gejala-gejala tadi, olahraga bisa dilakukan. Diharapkan berat badan yang berlebih dapat menurun, bahkan mencapai angka ideal yang diinginkan. Selain membuat tubuh menjadi lebih ramping, bisa mendapatkan pahala dalam waktu yang bersamaan. Dari Jakarta, Devi Prihartiningsih, Oki Mahendra, iNews melaporkan.